Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Suciati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah di tugas demonstrasi konflik SWOT modul 3.1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum kepala. Apa kabar? Mohon maaf yang mengganggu waktunya, yang melunas waktu Ibu beberapa menit untuk melakukan. Saya ingin tahu problem permasalahan di sekolah Ibu, kemudian bagaimana Ibu mengatasinya, ini terkait dengan tugasnya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Lombok Tengah. Kita mulai dari yang pertama Ibu, Ini ya, kita tahu kan anak muda sekarang itu Bu, ada yang rajin, ada yang malas, dan juga ada yang yang terkontaminasi dengan pergaulan. Jadi ketika pada saat mereka melakukan kesalahan kita kan jadi kita sebagai ibu sebagai kepala sekolah tentu sebagai pimpinan, maka semua permasalahan di sekolah itu ibulah yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, pertanyaan saya Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu yang berkaitan dengan dilema etika atau dilema bujukan moral? Jadi terima kasih. Selama ini kalau di sekolah mengenai dilema etika dan itu kita tidak pernah langsung memberikan keputusan langsung, kan tetapi kita pelajari dulu kasusnya seperti apa, kira-kira penyebab dari kasus itu terjadi apa, dari sebab-sebabnya dulu, mungkin dari karakter siswanya atau latar belakangnya. Dari latar belakangnya kita lihat dulu apakah dia dari latar belakang orang tua yang pendidikan atau home dan lain-lain, sehingga setelah kita pelajari kasusnya baru kita identifikasi nanti kita bisa menentukan solusinya. Nanti untuk pengambilan keputusannya Ibu, bagaimana Ibu mengambil keputusan? Tadi kan Ibu identifikasi dulu kan, dan setelah identifikasi itu kan Ibu akan mengambil keputusan Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan yang mana keputusan itu tentu akan memiliki nilai-nilai kebijakan yang tidak merugikan anak karena kita bagaimanapun juga kan yang berpihak pada anak Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kasus itu kita pelajari dulu, kita lihat dulu sebab-sebabnya, kita identifikasi terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan kebijakan apa kira-kira yang bisa supaya tidak merugikan si anak. Misal suatu kasus anak ini jarang masuk atau dia masuk sekolah kadang tidak masuk sekolah, kita lihat, kita panggil
kolaborasi ya. Udah bagus kolaborasi yang dengan apa dengan pihak apa dengan warga sekolah maupun di sekolah tapi dengan orang tua ya. Nah kira-kira apa langkah-langkah ibu dalam mengambil keputusan ibu dalam melakukan apa koordinasi dengan orang tua dengan warga sekolah ya semua dilibatkan ya. Ini tentu sangat membantu kita ya Bu untuk mengambil keputusan gitu. Nah kira-kira apa angka yang paling efektif nih Bu dari koordinasi tadi dalam pengambilan keputusan yang bijaksana Ya, kalau langkah-langkah strategis yang menurut saya sangat efektif untuk siswa ini langkah pembinaan. Pembinaan itu sangat penting. Karena di situ apa yang bisa kita lakukan di dalam pembinaan. Apa yang harus kita ubah itu karakter. Ini kaitannya dengan pembentukan karakter sih sebenarnya. Karakter dan kita pelajari persoalannya. Setelah analisa masalah, kemudian kita melakukan tindakan pembinaan. Nah, setelah pembinaan kita lihat seberapa besar kemajuan dari si anak untuk bisa berubah, seberapa besar keinginan untuk berubah dari si anak. Nah, sehingga kita sangat membutuhkan bantuan dari orang tua, mungkin dari lingkungan di rumahnya, mungkin support, mungkin dukungan. Jadi dari analisa kasus tadi, maka pembinaan dan dukungan orang tua menjadi seperti yang diciptakan ya dalam penyelesaian kasus tentunya semua baik-baik saja Bu ya. Semua kita bisa berkoordinasi, kita bisa berkolaborasi dengan orang tua, dengan semua guru gitu. Tapi kan dalam praktiknya Bu ya tidak semua apa yang kita rencanakan itu sesuai kita dapatkan ya, kita kerjakan dan melakukan perencanaan. Dalam hal ini kan tentu ada tantangan ya gitu. Nah ya yang ingin saya tahu ini ada nggak tantangan Ibu ketika Ibu menyelesaikan masalah etika ataupun rayuan apa ya rujukan moral yang selama ini terjadi di sekolah ini. kalau dari tantangannya sih banyak. Pertama dari karakter si anaknya. Sehingga tadi di awal saya mengatakan analisa kasus itu tadi. Di analisa kasus ini untuk melihat apa sih sebenarnya sebab atau yang menyebabkan si anak berlaku demikian. Itu penting untuk kita ketahui. Nah, jadi biasanya kalau anak dengan kasus-kasus yang cukup parah, berat, itu biasanya dari latar belakang orang tuanya. Jadi biasanya anak-anak yang memiliki karakter yang nyeleneh, kemudian nakal, itu biasanya dari keluarga yang broken home. Biasanya dia dari keluarga broken home, sehingga mungkin kalau dari guru-guru sendiri itu dia harus paham gitu, memahami situasi itu, sehingga dia menjadikan anak jadi soulmate itu penting. Jadi yang paling berat adalah di anaknya sendiri justru. Dan kedua adalah orang tua. Orang tua biasanya bersikap apatis, dia cuek, jadi memang sudah begitu anaknya gitu. Itu menurut pemahaman orang tua kadang biasanya memang anaknya sudah begitu. Jadi seolah-olah dia tidak peduli anaknya itu memiliki karakter yang seharusnya dia miliki di usia itu. Tidak patuh terhadap guru, kemudian nakal, tidak masuk, bolos, dan kenakalan lain yang akan merugikan dirinya sendiri. Sehingga tantangan itu mungkin lebih efektif apabila kita melakukan kolaborasi tadi untuk bisa diatasi sebagai solusi. Jadi memang kadang kita agak susah Bu ya menyelesaikan permasalahan itu kalau anak itu sendiri tidak terbuka pada kita, pada dirinya, pada dirinya sendiri. Terus orang tua yang apatis menjadi tantangan sendiri buat Ibu ya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berbuat lebih baik lagi gitu untuk pendidikan Indonesia. Kita bisa memahami karakter anak generasi Z ini yang luar biasa sekali. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu atas waktunya. Demikianlah wawancara saya pada siang hari ini dengan Ibu Kepala SMA Islam Desa Penujak Kecamatan Praia Barat Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tunas waktunya beberapa menit gitu ya. Siap. Ada beberapa hal yang mau ditanyakan pada Bung terkait dengan tugas yang sebagai CGP
untuk modul 3.1. Ini berkaitan dengan apa yang dialami sama sekolah, di semua sekolah Bapak ya, permasalahan anak-anak kita, terutama masalah kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Yang mau saya tanyakan Bapak kadang kan kasus itu bisa jadi kasus biasa gitu, tapi setelah kita pelajari ternyata kasus ini adalah kasus dilema etika atau kasus bujukan moral gitu. Nah, untuk mengetahui itu kan ada identifikasi kita Bapak ya. Nah, lunasan identifikasi apa yang Bapak lakukan untuk bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang berhubungan dengan etika moral dan bujukan moral? Lunasan Bapak. Terima kasih. Jadi selama ini yang sendiri itu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika itu mulai berkoordinasi dengan banyak pihak, yang berkoordinasi dengan guru BK, berkoordinasi dengan wali kelas, berkoordinasi dengan guru mata pelajaran untuk melihat kasus-kasus itu, apakah kasus-kasus tersebut nanti dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu kita musyawarahkan dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini tadi ada guru mata pelajaran, ada guru BK, ada wali kelas, yaitu nanti untuk mengambil keputusan dengan mengedepankan peraturan-peraturan dan tertib yang ada disepakati bersama. Jadi itu cara mengidentifikasinya, mulai dari guru mata pelajaran, guru BK, kemudian kita ikut juga dengan wakil kepala sekolah, mungkin juga dengan TU, ingin kita menyatukan, ingin kita memadukan, mengidentifikasi sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Intinya kita mengidentifikasi dengan melakukan kolaborasi Bapak biar bisa mencapai kesepakatan bersama gitu. Apa ini masuk bujukan moral atau apa dilema etika Bapak ya. Nah, kan pelumum sebagai kepala sekolah walaupun sudah kolaborasi, tetap bagaimanapun keputusan itu ada di tangan kepala sekolah ya. Lunasan Bapak cara Bapak mengambil keputusan mengambil keputusan jika kasus itu nih sama-sama baik gitu Pak. Jadi ketika kasus itu sama-sama baik, kami sebagai pimpinan itu selalu lagi mengedepankan yang mana keputusan yang terbaik yang akan lebih banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi ketika keputusan itu sama-sama tadi bermanfaat, kita lihat lagi manfaat yang paling banyak di antara keputusan yang ada itu yang mana. Jadi kita mengedepankan keputusan itu berdasarkan manfaat yang paling banyak. Itu kan ada prosedur ya atau langkah-langkah yang Bapak lakukan. Lunasan Pak, prosedur langkah-langkah yang Bapak lakukan. Jadi prosedur yang kita lakukan itu pertama yang akan mencari, mengumpulkan dan mengidentifikasi fakta dan data. Kemudian kami memanggil dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, dan kami komunikasikan juga dengan Dewan Guru, berkoordinasi lagi dengan TU, berkoordinasi juga dengan guru BK, dengan wakil kepala sekolah. Pokoknya kolaborasi guru yang ada itu kemudian yang bersangkutan untuk kita minta pendapat masing-masing apa yang terbaik, dan itulah yang akan nanti sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi tetap komunikasi ya Pak. Tetap komunikasi. Untuk pengambilan keputusan ini kan kadang kita ada pengambilan keputusan dalam waktu yang lama gitu. Tapi juga ada yang cepat gitu Pak ya. Yang cepat kita ambil keputusannya gitu. Dalam hal ini ada langkah efektif yang Bapak ambil dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika. Jadi dalam mengambil keputusan memang dalam hal ini tidak boleh terlalu lama. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu harus mengambil keputusan yang efektif, seefektif mungkin. Yang kita lakukan dengan cara tadi yaitu konferensi dengan pihak-pihak yang terkait atau mengumpulkan fakta data yang terkait, sehingga nanti dalam mengambil keputusan itu tidak salah, meskipun ya tidak 100% benar, tetapi paling tidak mengurangi ya tingkat kesalahan yang ada dalam waktu yang singkat. Hingga pemudarakan ya. Ya, Jadi kalau untuk yang mendesak nggak perlu istirahat pokoknya. ada perlu Istirahat langsung. langsung saja gitu. Ada tantangannya Pak
dalam mengambil keputusan ini? Selalu ada yang namanya tantangan dalam mengambil keputusan itu, nanti pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan ada pihak yang merasa diuntungkan, tetapi seperti kembali ke atas tadi, kita ambil manfaat yang lebih banyak daripada mudarat. Itu tantangannya. Dalam penyelesaian kasus ini, apa Bapak punya waktu khusus sendiri atau dalam menyelesaikan kita pakai waktu khusus, atau ya sudah ketika masalah itu terjadi kita selesaikan langsung gitu, nggak perlu menunggu hari gitu? Jadi karena ini sifatnya adalah tidak rutin sewaktu-waktu, jadi keputusan yang kita ambil adalah sewaktu-waktu yang sifat temporer, artinya dalam ketika terjadi sesuatu waktu itulah kita putuskan, artinya tidak kita jadwalkan harus hari ini, harus hari itu dan sebagainya. Jadi keputusan yang kita ambil itu adalah ketika masalah itu ada, lalu keputusannya langsung kita ambil pada saat itu dengan melibatkan atau berkolaborasi dengan pihak-pihak yang tepat. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan permasalahan anak kita banyak sekali Bapaknya, jadi mudah-mudahan kita bisa memperbaiki, yang pertama bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan sekolah kita. Amin. Dan kemajuan pendidikan Indonesia. Ya, terima kasih. Waktunya Sama-sama. Bapak Dawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.